Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia Kemprodetik, silakan untuk men-share link registrasinya terlebih dahulu agar para peserta dapat melakukan registrasinya. Oke, baik. Kita mulai masuk sesi dokumentasi ya. Diharap teman-teman semua on cam dan menggunakan virtual background yang sudah dikirim di kolom chat. Oke, kita mulai sesi dokumentasi pada slide yang pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya pada slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta Kemprodetik, Camp Pemrograman dan Data Analitik Machine Learning Ramadan 2 pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Puzzle Research Data Technology, Bapak Mustaqim STMkom, dan seluruh dosen pembimbing di Puzzle Research Data Technology. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah bergabung pada acara sore hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Akas Rahmadian yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada sore hari ini. Bang Akas Rahmadian ini merupakan alumni dari Sistem Informasi dan juga merupakan alumni dari anggota Predatek Angkatan 2019. Dan beliau juga memiliki beberapa publikasi internasional. Baik, langsung saja kepada Bang Akas dipersilakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, suara saya terdengar? Halo? Dengar, Bang. Oke. Dengar, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Puzzle Research Data Teknologi Bapak Mustaqim STMkom dan seluruh dosen kampus. Kemudian yang terhormat abang dan kakak alumni yang hadir pada sesi hari ini, dan juga teman-teman peserta Kemprodetik episode kedua pada sore hari ini. Baik, sedikit informasi bahwa saya di sini tidak menggurui, hanya saja saya ingin memberikan sedikit diskusi dan sedikit ilmu yang saya ketahui. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham daripada saya. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian saya yang kurang tepat. Baik, langsung saja saya mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Udah, Bang. Oke, sip. Baik, untuk materi yang saya bahas kali ini adalah temanya forecasting, dan lebih khususnya itu time series forecasting with gated recurrent unit. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan pengetahuan terkait forecasting menggunakan algoritma deep learning, yaitu salah satunya gated recurrent unit. Nah, sebelumnya apa sih forecasting itu atau peramalan? Nah, mungkin kita sering mendengar kata-kata peramalan. Peramalan ini di konsep data mining, machine learning ataupun deep learning itu memperkirakan kejadian atau kondisi yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis. Nah, keywordnya di sini adalah data historis. Jadi data yang digunakan umumnya itu pada konsep forecasting atau peramalan itu adalah data time series. Jadi jenis datanya adalah data time series. Data time series itu data yang memiliki urutan waktu, baik itu datanya setiap hari, setiap bulan, ataupun setiap tahun, dan itu intervalnya harus konsisten.
Kemudian pendekatan yang digunakan untuk forecasting itu adalah matematika dan statistik. Namun yang akan kita bahas di sini langsung implementasi pada Python-nya. Jadi untuk matematika dan statistik ataupun komputasi di belakangnya mungkin belum dibahas pada sesi kali ini. Nah, tujuannya apa sih dari forecasting itu? Tujuan utamanya itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk meminimalkan risiko yang terjadi di masa depan. Contoh penerapannya seperti perkiraan cuaca, perencanaan penjualan, manajemen rantai pasok, kemudian analisis keuangan, dan lain-lain. Seperti misalnya ketika kita memiliki sebuah bisnis, kita tentu ingin memproyeksikan bagaimana rencana penjualan ke depannya. Berapa stok yang akan kita sediakan untuk bulan berikutnya, dan bagaimana sih tren-tren penjualan untuk bulan berikutnya. Nah, itu akan dianalisis dan akan dilakukan peramalan. Tentunya itu untuk meminimalkan risiko apa. Misalnya terjadi permintaan yang sangat banyak, namun stok kita ini kurang. Nah, itu akan menimbulkan suatu kerugian bagi bisnis kita, yang harusnya kita dapat menjual lebih banyak, namun karena stok yang kita miliki sedikit, nah itu akan menjadi kurang efektif. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu teknik analisis. Terdapat beberapa teknik analisis, dan yang sini yang umum digunakan. Yang pertama, statistik deskriptif, contohnya mean. Nah, jadi kita dapat melakukan forecasting, peramalan itu menggunakan nilai rata-rata. Itu cara sederhana yang dapat kita lakukan. Seandainya kita melakukan penjualan di bulan Januari 2024. Nah, kita dapat gunakan rata-rata dari tahun 2023, dari bulan Januari hingga Desember. Nah, kita rata-ratakan, dapat nilai rata-ratanya, segitulah hasil prediktif kita untuk stok penjualan kita atau yang akan kita sediakan untuk penjualan kita di bulan Januari 2020. Jadi cara sederhana adalah menggunakan mean. Kemudian masuk ke yang cukup sering digunakan itu pemodelan statistik, yaitu moving average, ARIMA, exponential smoothing, dan lain-lain. Selanjutnya, saat ini kita juga sering mendengar machine learning, dan ini juga topik populer saat ini. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan itu subgroup vector regression dan XGBoost. Nah, jadi untuk metode-metode ini juga sering digunakan oleh beberapa teman-teman kita, angkatan saya maupun alumni ataupun kalian semua. Selanjutnya yang akan kita bahas pada sesi kali ini itu pemodelan dengan deep learning. Nah, beberapa diantaranya itu neural network, long-short memory, dan vector recurrent. Namun dari teknik analisis yang ada ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti misalnya pada pendekatan pemodelan deep learning yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya, ini membutuhkan data yang cukup besar, relatif besar, untuk dapat menghasilkan pemodelan yang memang efektif dan akurat. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari pendekatan ini. Oke, kita langsung bahas ke algoritmanya Gated Recurring. Mungkin sederhana saja, untuk komputasi di belakangnya itu tidak dijelaskan pada sesi kali ini, jadi hanya pengenalan. Nah, GRU ini merupakan pengembangan dari LSTM. Nah, jadi sebelum ada GRU ini, ada nama arsitekturnya LSTM. Nah, sebelum LSTM ada lagi namanya RNN. Nah, algoritma GRU ini pengembangan dari LSTM yang lebih disederhanakan dan diefisiensi. Apa sih yang diefisiensi, yang disederhanakan itu? Itu ada pada input get dan forget get di LSTM digabungkan menjadi update get. Nah, ini dapat memaksimalkan komputasi yang kita miliki sehingga proses pelatihan nantinya dapat lebih cepat. Kemudian algoritma GRU ini tidak hanya dapat digunakan pada peramalan time series, jadi dia dapat digunakan pada data urutan atau data sekuensial, misalnya seperti teks. Nah, di teks itu kan data sebelumnya saya jelaskan data sekuensial nih. Data sekuensial ini datanya memiliki urutan, jadi dia data sebelumnya, data saat ini dengan data berikutnya itu memiliki korelasi atau saling terkait. Contohnya pada teks itu
tentunya pada kalimat 1 dengan kalimat 2 itu memiliki hubungan terkaitan. Nah, itu disebut data sekuensial. Data suara misalnya juga seperti itu. Jadi misalnya percakapan antara percakapan pertama dan kedua itu pasti nyambung. Jadi dia berurutan sekuensial. Penerjemahan bahasa, nah, itu juga seperti contohnya ketika menerjemahkan ke bahasa Inggris itu mungkin data sebelumnya itu ada kata-kata N dengan E, itu bahasa Inggris seperti itu kan, N dan E. Jika N itu biasanya kata selanjutnya itu yang kata-kata yang memiliki imbuhan atau kata-kata yang A, I, U, E, O itu ya, apa namanya? Saya kurang tahu. Nah, jadi seperti itu. Dia dapat memahami konteks data sebelumnya untuk memprediksi ataupun memahami konteks di data berikutnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya dan menerapkannya pada data time series. Nah, data time series ini dia digunakan untuk peramalan. Jadi perbedaan utama dari peramalan dengan regresi mungkin ini cukup sering dibahas ya. Regresi dengan peramalan. Untuk forecasting ini bedanya, kalau di forecasting ini dia datanya di urutan waktu, time series. Sedangkan untuk regresi itu biasanya tidak terikat waktu. Jadi kalau forecasting ini pasti regresi, namun regresi belum tentu forecasting. Nah, saat nanti melakukan pemodelan menggunakan algoritma GRU tadi, tentu kita akan menilai seberapa baik kemampuan model yang kita latih. Yang akan kita gunakan untuk prediksi nantinya atau forecasting. Beberapa matriks diantaranya itu ada MSE, RMSE, MAI, MAPE. Nah, itu silakan dieksplor. Namun untuk fokus utamanya itu kalau di peramalan itu dia menilai nilai kesalahan atau tingkat errornya. Jadi semakin kecil nilai errornya, maka itu hasilnya akan semakin baik. Jadi dia berbeda sama klasifikasi yang dijelaskan oleh pertemuan sebelumnya. Jika klasifikasi itu mungkin akurasi, presisi, recount. Nah, jika semakin tinggi nilainya, maka hasilnya akan semakin baik. Nah, kalau di peramalan atau regresi, itu sebaliknya. Yang diukur itu adalah nilai errornya atau kesalahannya. Semakin kecil nilai kesalahannya dan nilai errornya, itu akan semakin baik. Nah, beberapa matriksnya sini ada 4 ya yang saya tampilkan, namun ini ada banyak sebenarnya. Nanti silahkan explore. Jadi seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita ke implementasi menggunakan Python-nya dengan Google Colab. Jadi untuk codingannya ini mungkin dapat di share oleh panitia nantinya setelah sesi ini selesai. Untuk sementara kita fokus ke slide. Saya zoom sebentar. Nah, jadi di sini time series yang akan kita bahas itu adalah data kualitas udara. Tepatnya itu data polutan PM2.5. Nah, PM2.5 ini adalah polutan udara yang memiliki ukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikron. Nah, seperti itu. Polutan ini dapat dikatakan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan beberapa penyakit. Nah, seperti ini contohnya jantung dan paru, bronkitis, bahkan dapat menyebabkan kematian dini. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mencoba memprediksi bagaimana kualitas udara atau polutan PM2.5 ini pada masa mendatang seperti itu. Sederhananya. Nah, jadi di PM2.5 ini, PM2.5 atau PM2.5, dia memiliki rentang-rentang tersendiri. Jadi kalau dia rentangnya 0 sampai 12 good, 12,1 sampai 35 moderate, dan lain seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Seperti itu.
Jadi kalau kita ingin melakukan pemodelan ataupun analisis, kita harus memahami datanya terlebih dahulu. Jadi seperti itulah kira-kira dataset yang akan kita gunakan. Baik, untuk tahap pertama kita coba import datanya terlebih dahulu. Datanya ini yang saya gunakan itu data air quality di negara India. Nah, datanya ini diambil dari Kaggle. Mungkin link dan datasetnya juga nanti akan dikirim oleh panitia. Oke, kita coba import dataset. Oke. Nah, di sini kita baca dulu datanya. Kita tampilkan sampel yang ada teratas. Nah, terlihat di sini ada beberapa fitur: time step, year, month, day, hour, dan PM 2.5. Namun dari beberapa fitur ini yang akan kita gunakan itu adalah time step, itu yang mewakili waktunya, dan PM 2.5 yang akan kita prediksi. Seperti itu. Untuk year, month, day, dan hour ini untuk sementara tidak kita sertakan karena analisis yang kita lakukan itu untuk saat ini adalah analisis time series univariate, jadi hanya satu fitur saja, PM 2.5. Oke, jadi hanya memisahkan dua fitur, time step dan PM 2.5. Kemudian kita lanjut ke pre-processing. Nah, jadi di data time series ini sangat rentan terhadap data yang kosong. Jadi sebisa mungkin data itu tidak boleh kosong. Sebenarnya hampir semua data itu ketika dianalisis tidak boleh kosong. Jadi kita lakukan, kita lihat apakah ada data yang kosong atau tidak. Ternyata untuk data yang kita gunakan saat ini itu tidak ada data yang kosong. Jadi kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kita tampilkan informasi pada datasetnya untuk melihat berapa jumlah data dan tipe data. Nah, jumlah datanya itu ada sekitar 36.162 seperti itu. Dan tipe datanya ada objek dan float. Nah, saat kita melakukan analisis time series ini, sebisa mungkin data yang berkaitan dengan waktu, yaitu data time step ini, itu tipenya harus datetime. Nah, jika belum, itu kita harus konversi terlebih dahulu karena untuk sementara ini datanya masih bertipe objek. Oke, kita coba tampilkan dulu deskripsi datanya. Ternyata rata-rata PM 2.5 di India itu adalah 49,3. Jadi ini rata-ratanya termasuk ke kategori 9. Nah, ini dia tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. Seperti itu rata-rata. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya, itu kita ubah data time step ini ke format datetime. Nah, sekarang sudah menjadi datetime. Proses selanjutnya kita coba menampilkan bagaimana sih visualisasi data PM 2.5 dari tahun 2017 hingga 2022 di India. Nah, hasilnya seperti ini. Dia bergelombang. Namun dapat kita lihat di sini ada beberapa titik yang dia sangat jauh dari data-data lain. Nah, ini disebut sebagai outlier. Nah, data outlier ini beberapa hal itu mungkin dapat mempengaruhi performa pemodel kita nantinya dan analisis kita. Namun terkadang hal ini juga dapat digunakan sebagai ya inilah pola sebenarnya, seperti itu. Jadi ada kalanya kita harus membuangnya, ada kalanya kita tetap mempertahankan. Nah, di sini kita dapat mencoba melakukan
kita buang ya, kita hapus data outlier-nya. Nah, ternyata ada sebanyak 328 data yang diidentifikasi sebagai outlier. Nah, di sini kita menggunakan teknik namanya outlier. Nah, selanjutnya data yang outlier ini kita akan ubah atau kita akan ganti dengan teknik namanya linear interpolation. Sebenarnya ada banyak teknik yang dapat kita gunakan. Yang teknik sederhananya itu biasanya menggunakan mean atau nilai rata-rata. Nah, teknik interpolasi linear ini dia lebih sedikit lebih baik daripada teknik rata-rata lah istilahnya. Jadi dia menghubungkan suatu titik data dengan data lainnya, dihubungkan seperti itu. Jadi konsepnya menghubungkan titik data yang memiliki gap kemudian dihubungkan dengan secara linear, makanya namanya linear interpolation. Oke, selanjutnya kita tampilkan kembali data yang sudah kita lakukan preprocessing tadi. Nah, sekarang tidak ada lagi data yang beda sendiri, data outlier tadi. Nah, selanjutnya saya ingin atau analisis kita akan kita lakukan saat ini itu datanya kita ubah ke data harian karena kita akan prediksi nantinya itu 7 hari ke depan seperti itu. Bagaimana PM2.5 ini selama 7 hari ke depan, apakah meningkat atau menurun seperti itu. Nah, untuk sementara sekarang ini datanya itu masih dalam satuan jam gitu. Jadi misalnya tanggal 7 jam 1, tanggal 7 jam 2, tanggal 7 jam 3. Nah, nantinya kita ubah ke format harian. Di sementara ini kan datanya masih format jam. Kita akan ubah ke format harian. Jadi kita ambil data selama 24 jam, kita rata-ratakan, itu akan menjadi data hariannya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah diubah data yang menjadi harian, ternyata datanya sekarang jumlahnya sudah berubah dari 30 ribuan tadi menjadi 1671 seperti itu. Kita cek lagi apakah ada outlier atau tidak. Ternyata tidak ada. Nah, jika tidak ada, kita cek lagi apakah ada barisan kosong. Nah, ternyata ada nih barisan kosong sebanyak 55. Kita lakukan teknik yang sama menggunakan teknik linear interpolation. Kenapa tidak menggunakan mean? Mungkin ini adalah alasannya. Kita coba kita menggunakan mean. Kita visualisasikan apa sih bedanya. Nah, ketika menggunakan mean itu data yang kosong tuh nilainya diisi sama semua. Seperti itu. Ini data yang kosong sama di sini. Ini apalagi. Jadi datanya berbentuk garis seperti ini. Dan kita nggak ingin seperti itu. Jadi kita ingin dia dapat memproyeksikan bagaimana tren berdasarkan interval waktu pada data. Kita coba bedanya menggunakan teknik linear interpolation. Sorry, saya mengajar sebentar. Nah, seperti ini. Jadi dia dapat proyeksikan bagaimana data tersebut bergerak atau gimana intervalnya, bagaimana trennya, dan hal lainnya berdasarkan interval waktu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari teknik linear interpolation. Selanjutnya kita akan lakukan normalisasi data. Datanya kita normalkan agar setiap rentangnya itu memiliki rentang yang sama, itu rentang 0 hingga 1. Jadi ini akan mempengaruhi proses pemodelan nantinya. Selanjutnya kita lakukan pembagian data menggunakan teknik follow-up validation. Nah, kita akan membagi datanya jadi 50% training,
20% testing dan 20% lagi validasi. Oh iya, perlu diketahui untuk membagi data pada data time series ini, usahakan datanya itu tidak boleh diacak, seperti itu pembagian datanya. Jadi bagi yang menggunakan train test split, mungkin ada yang sudah pernah menggunakan train test split, nah itu usahakan sampelnya itu di false. Jadi datanya itu tidak boleh diacak seperti itu, karena jika diacak dia akan menghilangkan pola-pola pada datanya seperti itu. Seharusnya pola pada datanya ini tidak boleh kita acak, jadi dia akan mengenali pola-pola pada data sebelumnya. Itulah yang disebut data sekuensial tadi. Oke, kita memiliki 1069 data training, 268 data validasi, dan 335 data testing. Oke, tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sliding window. Nah, data yang sebelumnya kita miliki itu univariat, jadi hanya satu saja, satu fitur dan satu target. Dan ini hanya untuk membantu kita melakukan visualisasi. Jadi data sebenarnya itu hanya ini, M2.5 daily. Nah, jika kita menggunakannya untuk pemodelan itu tidak bisa karena datanya hanya satu, tunggal. Seperti ini contohnya. Datanya hanya satu fitur dan ini pula labelnya. Nah, jadi kita gunakan teknik yang namanya itu sliding window. Jadi kita ekstrak fiturnya, kita lakukan fitur engineering untuk membuat fitur-fitur fitur sekuensial tadi itu, seperti itu. Konsepnya seperti ini. Jadi dia ada namanya window size. Window size ini adalah menentukan berapa sih data sebelumnya yang akan kita gunakan sebagai input. Nah, misalnya kita menggunakan window size-nya itu adalah 4. Jadi dia akan memiliki 4 fitur. Ada 3 fitur, X1, X2, X3. Nah, fitur keempatnya ini adalah Y, target yang akan kita prediksi. Jadi datanya akan berbentuk seperti ini. 1, 2, 3. Bentuknya akan seperti ini. Jadi dia memiliki fitur sekarang. Yang awalnya dia hanya satu fitur univariat, nah sekarang dia memiliki beberapa fitur, 3 fitur dan 1 target. Seperti itu hingga keseluruhan data. Kira-kira kayak gini yang akan dilakukan pada teknik sliding window. Jadi sliding window ini ada banyak juga istilahnya. Ada windowing, ada sliding window, ada step, nah itu macam-macam. Tapi konsepnya sama saja. Nah, seperti ini. Inilah data yang akan kita gunakan untuk pemodelan nantinya. Seperti itu. Ini jika window size-nya ada 4. Nah, bagaimana jika 5, 6 sama juga? Jadi, kalau ada 5 berarti dia ada 4 fitur, 1 target. Seperti itu konsepnya. Oke, rasa sudah cukup paham. Kita lanjut masuk ke implementasinya. Nah, Windows size yang akan kita gunakan itu adalah 30. Kenapa 30? Ini sebenarnya tidak ada alasan yang tepat, dan ini seharusnya dilakukan melalui proses pengujian. Nah, untuk saat ini kita dapat melakukan analisis berdasarkan 30 hari sebelumnya. Jadi kita akan gunakan 30 hari ke belakang, data 30 hari ke belakang untuk memprediksi hari berikutnya, gitu, 1 hari berikutnya. Nah, ini sebenarnya dinamis ya, nggak harus 30, jadi kalian bisa gunakan berapapun, namun ini harus tetap kalian uji dan kalian harus tahu alasannya mengapa, seperti itu. Oke, untuk sementara kita coba 30. Ini kita lakukan pada data training dan data testingnya juga. Jadi kalau data trainingnya itu Windows size-nya 30, nah data testingnya juga harus sama. Data validasinya juga sama, tetap 30. Kalau 7, di data trainingnya, maka data validasi sama testingnya nanti itu juga harus 7, seperti itu. Oke, kita
kita masuk ke pemodelan, yaitu algoritma GRU. Nah, GRU ini adalah arsitektur yang kita gunakan. Jadi ada 2 hidden layer dengan 50 unit layarnya. Kemudian kita gunakan dropout 20%, dan di sini ada outputnya. Nah, jika sebelumnya itu kasus klasifikasi itu kan berdasarkan kelasnya, misalkan ada klasifikasi bunga dengan 3 jenis bunga, maka kita akan gunakan di sini 3 itu tergantung kelasnya. Nah, di kasus regresi itu dia tidak memiliki kelas, jadi outputnya hanya 1. Jadi kita gunakan di sini nilainya adalah 1. Oke, selanjutnya kita gunakan callback. Di sini ada 2 callback, namun yang kita gunakan 1 saja karena untuk time series ini dia nggak terlalu lama pelatihannya, jadi saya rasa untuk early stopping tidak perlu disertakan. Jadi yang akan kita gunakan itu adalah model checkpoint. Model checkpoint ini akan menyimpan bobot terbaik selama pelatihan model nantinya. Seperti itulah kira-kira sederhananya. Nah, di sini kita juga akan mendefinisikan optimizer dan learning rate. Ini juga sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Ada banyak optimizer yang dapat kita gunakan. Di sini saya menggunakan EDAM. Dan learning rate-nya adalah 0,001. Nah, ini semakin rendah learning rate-nya, proses pelatihan juga akan semakin lama. Namun tentunya mungkin akan membuat model itu lebih, hasil pembelajarannya akan semakin baik. Namun ini juga tidak pasti ya. Jadi kita harus melakukan proses uji coba juga. Nah, di sini loss-nya yang akan kita gunakan untuk mengukur seberapa baik modelnya melakukan pelatihan nantinya itu menggunakan mean square error. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi dia ada banyak, namun yang kita gunakan itu mean square error. Namun pada tahap evaluasi nantinya kita akan gunakan beberapa matriks ini juga. Oke, jalan depan. Di sini kita ada batch size sebanyak 16, kemudian epochs ada 100 epochs. Epochs ini adalah berapa kali dia melakukan pelatihan. Kemudian kita masukkan data validasi yang kita definisikan tadi, dan juga callback yang kita definisikan sebelumnya. Itu adalah model checkpoint. Oke, kita tunggu proses pelatihannya. Nah, jadi ini adalah konsep dari model checkpoint tadi. Dia akan menyimpan bobot pelatihan yang terbaik. Oke, kita tunggu. Jadi untuk pemodelan time series ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi itu merupakan salah satu alasan mengapa early stopping ini tidak digunakan. Jadi kalau seandainya itu gunakan pada kasus klasifikasi gambar pada pertemuan sebelumnya, mungkin itu dapat digunakan ya early stopping untuk menghemat waktu pelatihan. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita coba menampilkan plot antara training dan validasinya, lossnya. Nah, terlihat grafiknya itu antara training dengan validasinya itu saling bersinggungan atau berdekatan, nempel. Nah, jadi hasil pemodelan yang baik itu ketika data training dan validasinya itu semakin dekat itu lossnya ini, dan dia akan semakin baik jika kedua matriks ini mendekati sumbu X yang ini. Jika dia mendekati sumbu X dan training dan validasinya ini berdekatan juga, maka itu dapat dikatakan modelannya good fit, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan proses yang sama, yaitu sliding window pada data testing. Nah, karena pada tahap sebelumnya itu kita gunakan sliding window-nya 30, di testing ini juga kita gunakan 30. Itu kemudian kita load bobot model terbaiknya, sudah kita simpan tadi, yang ini kita simpan di folder kita ini, kemudian kita load, kita gunakan bobot model terbaik ini,
untuk melakukan prediksi. Nah, sudah selesai melakukan prediksi. Coba melakukan evaluasi menggunakan matriks ini tadi, MSE, RMSE, MHE, dan MHPE. Nah, hasilnya seperti ini. MSE-nya 18, sekian, ST-nya 4, sekian, MHE 2, MHPE 6,97%. Nah, di sini kita masih belum tahu nih kalau berdasarkan metrik MSE, RMSE, MHE ini belum tahu kita bagus nggak sih model yang kita miliki. Nah, jadi fokus yang kita gunakan itu adalah MHPE. Dia ada persentasenya. Di sini ada 6,9%. Jadi di MHPE itu ada namanya interpretasi hasil MHPE. Sebenarnya seperti ini. Nah, ketika MHPE-nya itu lebih kecil dari 10%, maka hasil ramalan itu dapat digunakan sangat akurat. Jika 10% sampai 20% ramalan baik, 20-50 itu masih dapat diterima, namun ini sudah kurang baik ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki lagi modelnya. Apalagi jika di atas 50%. Nah, kita lihat di sini MHPE matrik kita mendapatkan 6,97%. Nah, itu kalau kita lihat masuk ke kategori ramalan yang sangat kurang. Jadi sudah cukup baik lah istilahnya. Dapat nilai error 6,97%. Oke, selanjutnya kita coba tampilkan hasil prediksi yang dilakukan oleh model GRU tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini nilai sebenarnya atau nilai aktualnya itu 28,7, diprediksi oleh model itu 26, kemudian 29,7, prediksi 28,2. Ini nggak terlalu jauh lah ya. 29,4, 29,4, 9,51, 29,4, seperti itu. Kemudian kita coba visualisasikan, kita bandingkan nilai-nilai ini tadi itu, nilai data aktualnya dengan data hasil prediksi. Coba bandingkan. Nah, seperti ini. Mungkin kita akan fokus ke yang ini, bagian ini. Nah, ini adalah hasilnya yang ini sebelah kanan. Jadi visualisasi yang bagus itu hasil prediksinya ketika data aktual dengan data prediksi itu saling bersinggungan, berdekatan, nempel ya. Semakin nempel semakin baik. Jadi seperti itu. Kita lihat ternyata hasil prediksi kita itu dapat memahami bagaimana pergerakan data PM2.5 tadi setiap waktunya. Namun masih terdapat beberapa error, tapi tidak masalah karena errornya sedikit ya, kecil. Nah, begitulah proses prediksi pada data testing. Nah, ini kita mencobanya pada data testing ya. Nah, tujuan yang kita inginkan itu kita ingin coba bagaimana melakukan ramalan di 7 hari berikutnya seperti itu. Jadi kita akan gunakan data timestamp-nya tadi atau windowing tadi. Kita ambil 30 data sebelumnya, kemudian kita buat variabel prediction, kemudian kita lakukan perulangan sebanyak 7 kali karena kita ingin prediksi selama 7 hari ke depan. Seperti itu. Kemudian kita buka prediksi. Nah, ini prediction, dan ini diulang sebanyak 7 kali karena kita ingin mengambil prediksi selama 7 hari ke depan. Kita coba. Nah, seperti ini hasil dari prediksi yang model GRU prediksi. Jadi seperti ini hasilnya, itu 38,79 di hari ke-1, di hari kedua dia meningkat, dan di hari ke-7 dia meningkat dengan hari kedua, namun tidak terlalu signifikan. Jadi seperti itu. Ini adalah hasil prediksi menggunakan algoritma yang kita gunakan. Jadi beberapa hal yang dapat dilakukan fine tuning atau pengujian itu mungkin di batch size, kemudian di learning rate, optimizer, kemudian juga di arsitekturnya, dan juga yang terpenting itu sliding window untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Akas atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat digunakan serta dikembangkan untuk ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pesan melalui chat Zoom atau OpenMix. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, silakan OpenMix aja. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita bahas tugasnya dulu ya. Oke, izin saya share lagi. Kelupaan tadi. Nah, jadi sini ada penugasan, itu gunakan dataset yang sama, jadi air quality India, dan algoritma yang sama. Algoritma DAP. Nah, yang akan diubah itu adalah parameternya. Ubah minimal 3, parameter itu sliding window, optimizer, dan learning rate. Nah, ini adalah minimal. Jadi kalau kalian mau ubah selain daripada ini, itu sangat boleh dipersilakan. Kemudian bandingkan hasil yang kalian miliki dengan hasil yang ada pada modul yang saya jelaskan tadi. Kalian bandingkan. Kemudian lakukan analisis dan buat kesimpulan singkat. Nah, hasil atau output yang akan kalian kerjakan itu adalah format PDF, kode dalam format PDF yang dikerjakan menggunakan Google Colab. Nah, jadi sarannya seperti ini untuk membuat Google Colab ini menjadi format PDF. Jadi nanti kalian lakukan pemodelan, kalian buang minimal 3 parameter, kan? Kalian tambahkan kesimpulan di sini. Nanti sekalian di sini singkat aja. Seperti itu. Jika sudah, kita ekspor ke bentuk PDF. Jadi lebih sederhana. Di sebelumnya ini sudah saya sertakan kodenya. Nanti kalian komen saja. Sebelumnya kita download dulu. Kita download notebooknya, kemudian kita upload yang download tadi itu ke notebook ini juga, seperti itu, biar gampang. Ini sembari ada yang bertanya ya, jadi silakan. Kalau ingin bertanya boleh. Kemudian kita kopikan di sini. Kita kopikan di sini. Kontennya ini kita hapus. Kemudian kita tekan save enter atau tombol yang seperti ini. Nanti akan ada hasilnya itu berupa kode HTML-nya. Kita download lagi. Memang agak ribet sih. Nah, sudah ada HTML-nya. Kita buka, kemudian kita print, Ctrl P. Kita akan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita cetak aja. Cetak. Nah, formatnya, setnya tipenya PDF, buat namanya.
nama kalian. Kemudian kita save. Nah, di sini kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai, baru bisa kita buka file PDF. Nah, sekarang sudah selesai ya, sudah kita ada tesnya. Coba buka PDF. Nah, seperti ini. Inilah yang akan kalian submit nanti untuk kalian kirim. Seperti itu. Jadi kode ini pun nantinya PDF ini juga bisa kalian gunakan portofolio sebagai portofolio kalian. Kalian upload ke LinkedIn seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Gimana? Apakah sudah ada pertanyaan? Ini ada yang udah bertanya Bang dari Nafrian Pratama. Izin bertanya ya Bang, jika kita punya data lebih dari 2 variabel, cara kerja windowingnya bagaimana ya Bang? Silakan dijawab Bang. Untuk cara kerja windowingnya, oke, sebelumnya terima kasih ya pertanyaannya, itu sangat bagus dan menarik. Konsepnya sama saja. Jadi seandainya di sini kita ada X, di sini mungkin kita pakai Z lah ya. Kita buat contohnya, data sembarang saja. Konsepnya sama saja. Oke, itu. Jadi ini kan datanya XZ, yang kita ubah di sini. Jadi dia kan ada 2 fitur sekarang. Jadi seandainya kita buat window size-nya itu misalnya 5, ya. Udah kita ambil 5 data ini. Jadi dia selang-seling. Ini berarti 5 data ini. Kemudian masuk ke sini dulu. 3. Dia ada 5 kan, berarti 4 data sebelumnya kita ambil 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita ambil. Selang-seling aja. 5, 3, 4, 5, 3, 6, 5, terus 4. Izin Bang, screen-nya kayaknya nggak jalan Bang. Nggak jalan? Iya. Oke. Coba saya. Sudah kelihatan? Sudah Bang. Udah Bang. Oke, sorry ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya kita ada 4 lah. 4 window size. Saya ulangi. Berarti kita ambil 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita ambil nantinya. Nah, kita juga harus tahu mana label yang akan kita gunakan. PM2.5-nya itu yang mana misalnya kan. Misalnya di sini ada PM2.5 dan data kecepatan angin gitu. Di sini PM2.5, di sini kecepatan angin. Oke, kecepatan angin. Seperti itu. Udah kita ambil aja 4 data sebelumnya. Itu 5. Di sini hanya 5. Ini 3. Masuk ke 6 lagi. 5. Kemudian 4. 7. Kemudian nih 4. Sorry. 4. Nah, yang ini adalah Y-nya. Yang PM2.5. Jadi ini jangan dimasukkan lagi ke fiturnya gitu. Karena ini adalah targetnya atau fitur atau labelnya. Nah, ini adalah fiturnya. 1, X2, X3 sampai seterusnya. Jadi seperti itu, konsepnya sama. Hanya saja di saat fitur kesekian, nah itu jangan dimasukkan ininya, label yang kita miliki itu jangan dimasukkan ke fitur lagi, fitur terakhirnya. Fitur terakhir itu kita gunakan sebagai Y. Nah, fokus kita kan PM2.5-nya. Sedangkan kecepatan angin ini sebagai fitur pembantunya lah, yang mempengaruhi dari PM2.5 tadi. Seperti itu. Jadi selanjutnya gitu juga, ininya kita
lakukan pergerakan 1, 2, 3, 4, itu seterusnya. Berarti sini 6, di sini 5, sampai seterusnya. Nah, PM 2.5 yang 7 ini kita gunakan sebagai labelnya gitu, atau targetnya. Kira-kira seperti itu. Gimana, paham? Gimana dari Novian Pratama, apa yang dijelaskan dari pemateri bisa dipahami? Hilang dia Bang. Paham Bang, insya Allah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Suryani Bang. Izin bertanya Bang, di kondisi awal tadi windowing digunakan karena data hanya punya satu fitur. Jika kondisinya ada 2 fitur, windowing ini tetap dibutuhkan atau enggak itu? Oke, jadi ketika dia ada 2 fitur, itu tetap dibutuhkan karena konsep kita di sini adalah time series, data sekuensial. Jadi dia dipengaruhi data yang akan datang itu dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jadi walaupun dia ada 2 fitur, 3 fitur, itu tetap akan digunakan data historisnya. Kita gunakan data sebelumnya ini sebagai sekuensialnya seperti itu. Nah, itulah yang membedakan antara dia konsep regresi dengan forecasting. Jadi kalau dia regresi, dia nggak ada sekuensialnya. Jadi dia seperti ini, kecepatan angin mungkin di sini ada apa contohnya satu lagi, mungkin cuaca atau suhu udara seperti ini. Jadi dia hanya berdasarkan data ini saja. Ketika kecepatan anginnya 3, cuacanya 6, berapa PM 2.5-nya? Nah, seperti itu konsep regresi. Nah, kalau konsep forecasting, dia tetap akan mempertimbangkan bagaimana kondisi-kondisi pada data sebelumnya. Itulah disebut sebagai data sekuensial. Jadi kita tetap menggunakan namanya sliding window. Tapi mungkin jumlah window size-nya itu bervariatif. Mungkin tidak terlalu jauh karena akan banyak datanya dan itu akan mempengaruhi komputasi. Mungkin akan lebih baik jika window size itu lebih kecil seperti itu. Tapi itu juga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut seperti itu. Terima kasih penjelasannya Bang. Selanjutnya ada peserta yang ingin bertanya lagi. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Untuk para panitia bisa di-share link absensinya. Untuk penugasannya gimana? Paham kan? Proses ekspor ke PDF-nya tadi. Ini ada yang bertanya lagi Bang dari Anwar. Izin bertanya Bang tentang data outlier tadi. Itu sebaiknya kita hapus data outlier emang sebelum normalisasi data ke dalam range waktu yang kita inginkan atau sebaiknya setelah range waktu yang kita tentukan? Oke, sebentar saya baca komentar. Hapus data outlier sebelum normalisasi data range. Oke. Jadi datanya apakah dilakukan identifikasi outliernya ini setelah normalisasi atau sebelum normalisasi? Mungkin seperti itu ya. Sebelum. Nah, ini kalau kita mau identifikasi outlier itu tentunya sebelum normalisasi. Jadi di data sebelum normalisasi inilah dia nampak
kalau ada data yang outlier. Kalau datanya sudah dinormalisasi, itu rentangnya tentunya akan dalam rentang yang sama, yaitu antara 0 dan 1. Jadi itu sulit untuk diidentifikasi outliernya. Karena dalam rentang yang sama, 0 sampai 1. Nah, jika seperti ini, datanya akan kelihatan nih, data yang outlier bagaimana. Dia akan nampak kelihatan berbeda sendiri. Ini. Kemudian ini setelah range waktu kita tentukan. Range waktu itu mungkin seperti ini ya. Mungkin saat ini kita datanya 2017 hingga 2022. Namun kita mau analisis dari 2020 hingga 2022 seperti itu. Kalau seperti itu mungkin setelah kita atur range-nya, dulu. Karena kita mau ambil dari data tahunnya 2020 hingga 2022 saja. Nah, kita atur range-nya dulu. Kita atur range-nya, baru kita identifikasi outlier. Jadi, bukan pada data keseluruhan. Kita ambil dulu data yang kita analisis, misalnya dari tahun 2020 hingga 2022, baru kita identifikasi outlier-nya, baru kita lakukan normalisasi datanya. Jadi, seperti itu. Jadi proses normalisasi ini biasanya proses yang dilakukan setelah datanya itu bersih dan akan melakukan tahap pemodelan seperti itu. Ya, normalisasi itu tahap terakhir. Mungkin itu. Semoga dapat dipahami. Ini ada pesan dari Bapak. Penugasan yang dikasih oleh Bang Akas ini untuk semester 4 ke atas saja. Untuk semester 2 nanti akan diinfo lebih lanjut gara Bapak. Ada peserta yang ingin bertanya lagi? Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Semoga acara kita pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.